Hai Sobat Korpu, semangat pagi, pagi, luar biasa. Sobat Korpu, di video kali ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan ya. Apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Sobat Korpu kalau dengar istilah design thinking? Mungkin bagi sebagian Sobat Korpu berpikir kalau design thinking itu ngomongin tentang inovasi, berpikir out of the box, punya terobosan baru, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kreatif deh, bener nggak? Tapi sebenarnya nggak salah sih Sobat Korpu. Inovasi dan kreatif emang jadi hasil yang diinginkan dari proses design thinking ini. Terus prosesnya gimana ya supaya bisa berpikir kayak gitu? Emang kerjaan kita bisa pakai design thinking? Soalnya banyak banget nih sekarang ini orang ataupun perusahaan yang ngomongin design thinking. Emang sebenarnya design thinking itu apa sih Sobat Korpu? Sabar. Di episode Finding Knowledge kali ini siap menjawab pertanyaan Sobat Korpu nih. Karena Finding Knowledge kali ini bakalan ngebahas tentang design thinking. Kenapa sekarang jadi populer banget dan kenapa sih perusahaan itu butuh design thinking? Yuk kita simak video yang satu ini supaya nggak ketinggalan informasi tentang design thinking. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube KF Korpu ya. Oke deh, check it out! Flashback ke tahun 2008, Tim Brown, CEO dari konsultan desain dan inovasi terkemuka asal Amerika Serikat, IDEO, menulis artikel Harvard Business Review dengan judul Design Thinking. Dan sejak penerbitan artikel tersebut, Design Thinking berkembang sangat cepat dan popularitasnya langsung melejit banget nih Sobat Korpu. Beberapa perusahaan di dunia telah menerapkan Design Thinking untuk mengembangkan produk dan layanan, proses kerja, bahkan juga model bisnisnya. Dan telah terbukti bisa menghasilkan inovasi yang disenangi customer, bersifat out of the box, dan menguntungkan dari segi bisnis. Makanya, nggak heran kalau design thinking ini jadi populer banget. Terus, design thinking secara definisi itu apaan sih? Gini, misalnya kita terjemahkan jadi cara atau proses berpikir ala desainer. Lah, emang kalau desainer mikirnya gimana? Desainer itu kan seseorang yang pekerjaannya membuat produk jadi lebih menarik dari segi estetika, sehingga customer jadi lebih tertarik. Tapi bukan itu ya esensi dari design thinking. Menurut Interaction Design Foundation, design thinking disebut sebagai proses yang dilakukan secara berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang permasalahan, serta menciptakan solusi. Esensi dari desain yang dimaksud di sini yaitu memikirkan cara untuk membuat apapun yang didesain jadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan penggunanya. Jadi pendekatan inovasinya bukan dari segi estetika, tapi disebut human-centered atau berpusat pada manusia karena kan fokusnya ini ngebantu manusia dalam menyelesaikan permasalahannya. Tapinya tetap melihat kondisi pasar dan memanfaatkan teknologi. Esensi dari desain yang dimaksud di sini itu memikirkan cara untuk membuat apapun yang didesain jadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pertanyaan Sobat Korpu berikutnya pasti gimana sih tahapannya atau gimana sih bentuk prakteknya? Sebenarnya sih ada banyak banget variasi terkait proses atau tahapannya. Tapi salah satu yang paling populer adalah proses 5 tahap yang dikembangkan oleh Stanford University. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, kalau Sobat Korpu mau belajar caranya menerapkan design thinking ini, kita coba dengan mempraktekkan kelima tahapan ini. Soalnya ini ngebantu banget buat kita menerapkan kreativitas saat menyelesaikan permasalahan real dengan efektif. Coba ya kita jabarin lebih detail. Tahapan empathize dan define untuk memahami permasalahan yang ada sebelum mencari solusinya. Jadi, pas kita cari solusi itu, jangan cuma memahami masalahnya dari sudut pandang perusahaan aja. Nantinya malahan masalah yang ditemukan itu bisa aja salah atau kurang pas. Makanya dibutuhkannya empathize, buat fokus memahami masalah dari sudut pandang dan perasaan customer.
Cari tahu apa sih yang jadi keluhan mereka dan apa sih keinginannya. Baru deh bisa dapat insight tentang aspirasi customer. Habis itu baru masuk ke tahap define, yaitu mengidentifikasikan apa yang menjadi permasalahan utama dari customer dan mendefinisikannya jadi potential problem statement. Terus di tahap ketiga ada ideate. Di sini fokusnya mulai mencari solusi dari masalah yang udah didefinisikan tadi. Dalam proses ini, tim bebas untuk menyampaikan ide-idenya, termasuk ide yang gila sekalipun. Bisa aja dari ide gila itu dapat memunculkan solusi yang out of the box. Ide atau solusi yang udah dipilih dikembangkan lewat tahap keempat dan kelima, yaitu prototype dan testing. Jadi kita mengembangkan ide tersebut jadi prototype atau representatif konkret yang bisa diindra dan kita tes atau uji cobakan dengan customer untuk ngeliat nih feedback mereka gimana sih. Terus kalau semua tahapan udah dilakukan, apa udah selesai proses design thinkingnya? Gak cuma sampai situ aja Sobat Korpu. Dari feedback yang didapat, kita akan melakukan iterasi lagi buat memperbaiki solusinya. Dan bisa banget lagi kalau kita ulang tahapannya dari awal. Kita bisa ngelakuin beberapa iterasi lagi sampai bisa mendapatkan solusi yang terbukti bisa menyenangi customer dan juga optimal dari segi teknologi dan juga bisnis. Proses iterasi atau mengulang inilah yang jadi kunci kesuksesan dalam design thinking. Tapi perlu dipahami nih Sobat Korpu, design thinking ini sebenarnya bukan tahapan linear ya, melainkan proses yang dinamis dan iteratif. Jadi bisa banget improve dari tahapan yang udah ada. Nah, Sobat Korpu, kita coba lihat ya contoh penerapan design thinking dalam proses lahirnya Gojek. Sobat Korpu pasti tahu Gojek kan? Dan pastinya pernah dong naik Gojek. Gojek ini lahir dari kekhawatiran sang founder Nadiem Makarim soal kemacetan Jakarta dan para ojek konvensional yang harus kerja 14 jam tapi cuma dapat 4 penumpang aja. Dari rasa empati yang dirasakannya ini, dia mulai mendefinisikan masalah tersebut hingga muncullah potential problem statement-nya. Masyarakat butuh transportasi alternatif untuk menghindari kemacetan Jakarta dan tukang ojek butuh kepastian penghasilan. Dari pernyataan tersebut, ia mulai merumuskan beberapa solusi dan salah satunya menciptakan penghubung antara kebutuhan penumpang dan tukang ojek. Di tahun 2010, Nadiem mulai membuat prototipe berupa call center untuk ojek konvensional yang berjumlah 20 driver. Setelah mendapat respon yang positif dari masyarakat, di tahun 2015, Gojek resmi merilis GoRide dan memiliki 800 driver saat kemunculan pertama kalinya. Gojek sukses menjadi pilihan transportasi alternatif di tengah kemacetan dan gak cuma di Jakarta, Gojek hadir juga di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, Gojek juga terus mengembangkan bisnisnya menjadi sebuah layanan antar makanan, barang, hingga jasa kebersihan. Menurut Sobat Korpu, perusahaan sekarang ini butuh banget nggak sih design thinking? Bisa jadi iya banget loh, karena gini, jika suatu perusahaan sukses dengan sebuah inovasi barunya, nggak butuh waktu lama lagi buat perusahaan lain mengadopsi bisnis yang serupa. Makanya, perusahaan perlu lebih cepat dan kreatif dalam berinovasi supaya bisa mempertahankan keunggulannya. Nggak cuma dalam memproduksi sebuah produk atau layanan, design thinking ini juga bisa kita adopsi jadi proses kerja kita dalam berbagai bidang pekerjaan. Misalnya gini Sobat Korpu, pada tahap empathize bisa kita sebut understanding. Kita pahami nih, apa sih yang menjadi concernnya atasan kita, maunya tuh dalam tugas yang diberikan, output apa yang diharapkan sama atasan kita. Setelah kita memahaminya, habis itu baru deh kita coba mendefinisikan maksudnya. Kemudian, mulailah memikirkan apa ya kira-kira solusinya. Atau Sobat Korpu bisa juga nih brainstorming sama tim. The last but not least, coba presentasiin deh, semacam prototype gitu, untuk melihat feedback dari atasan kita. Jadi kita tahu nih, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus diperbaiki, supaya outputnya bisa jelas dan sesuai dengan yang dibutuhkan sama atasan. Jadi, design thinking ini bisa banget ya diterapkan di mana aja. Bisa ngedorong kita untuk berpikir out of the box dalam menyelesaikan problem statement-nya. Menarik banget ya Sobat Korpu design thinking ini. Ngebantu kita untuk bisa menciptakan sebuah inovasi untuk menjawab solusi pelanggan dengan lebih baik lagi. Dan gak cuma untuk produk dan layanan, ini bisa dilakukan dalam ruang kerja yang beragam juga loh.
bisa jadi proses kerja kita dalam mengerjakan tugas pekerjaan kita. Kalau Sobat Korpu gimana nih? Kira-kira bisa mulai menerapkan design thinking di pekerjaan kah? Oke deh Sobat Korpu, itu tadi soal design thinking dan tahapannya. Video selanjutnya bahas apa ya? Kasih ide dong. Video ini belum kelar loh. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke yang lainnya ya. Iya, subscribe dan nyalain lonceng notification channel YouTube KF Korpu supaya nggak ketinggalan video terbaru dari KF Korpu. Satu lagi deh, jangan lupa ya untuk follow Instagram @live@kf. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat!